85954892. Saya Nur Rahman dengan NIM 85954918. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107, Praktikum IPA di SD, dengan judul optik. Tujuan praktikum kali ini adalah mengamati dan memahami sifat cahaya serta lensa cembung dan cermin cekung. Praktikum yang pertama yaitu sifat cahaya. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Susun laser dan busur di depan cermin datar. Nyalakan laser lalu amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Amati jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang atau I dan besar sudut pantul tersebut atau RAM. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Lalu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susun lilin dan layar di depan cermin cekung. Nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Amati jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Atur jarak benda atau letak layar, agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang, tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar adalah cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukanya datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya yang datang. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya, atau semu, dan sama besar. Kesimpulan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung adalah cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Cermin cekung ini tidak menghasilkan bayangan yang sejajar. Proses pemantulan cahayanya pun terjadi saat cahaya yang dipantulkan mendekati titik fokus cermin. Sifat bayangan cermin cekung sebenarnya tergantung pada letak benda pertama. Jika benda diletakkan di ruang satu, bayangan akan bersifat mayat, tegak, dan diperbesar. Kedua, jika benda diletakkan di ruang 2, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Ketiga, jika diletakkan di ruang 3, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Praktikum yang kedua yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Percobaan pada lensa cembung. Pertama, siapkan lensa cembung dengan celah cahaya pada jarak 20 cm dan jarak pada layar 30 cm. Di sini cahaya belum terlihat nampak. Kemudian pada jarak benda 15 cm dan jarak bayangan 25 cm, mulai muncul setitik berkas cahaya. Kemudian pada jarak 12 cm dan jarak bayangan 20 cm, tampak cahaya semakin fokus dan terlihat jelas. Kemudian pada jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 15 cm, cahaya semakin terlihat menyebar. Kemudian pada jarak benda 7 cm dan jarak bayangan 12 cm, cahaya semakin menyebar namun titik fokusnya semakin berkurang. Kemudian pada jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 7 cm, tampak cahaya semakin menyebar luas. Ini menunjukkan bahwa lensa cembung bersifat konvergen. Konvergen yaitu bersifat menyebarkan cahaya. Nah, berikut merupakan perhitungan hasil praktikum dari lensa cembung.
Selanjutnya, percobaan pada cermin cekung. Pertama, dekatkan cermin cekung pada jarak benda 15 cm dan jarak bayangan 30 cm, cahaya belum nampak. Kemudian pada jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 25 cm, mulai muncul sedikit cahaya tapi masih samar-samar. Kemudian pada jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 20 cm, cahaya mulai muncul atau berkes, cahaya mulai terlihat. Kemudian pada jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 15 cm, cahaya semakin fokus atau semakin terlihat. Selanjutnya pada jarak benda 2 cm dan jarak bayangan 10 cm, cahaya semakin jelas dan semakin fokus. Kemudian pada jarak benda 1 cm dan jarak bayangan 5 cm, berkes cahaya semakin terlihat jelas dan menyebar. Ini menunjukkan bahwa cermin cekung bersifat maya. Nah, berikut merupakan perhitungan hasil praktikum dari cermin cekung.